Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Tokopedia Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Hanafi, tim Tokopedia Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang apa sih itu Tokopedia Indonesia. Jadi yang pertama saya mau sampaikan, kami Tokopedia Indonesia adalah jasa profesional buka toko minimarket ya. Kami berdiri dan berjalan ini kurang lebih sudah 12 tahun. Hanya untuk profesional sampai keluar Jawa itu kami di 3 tahun terakhir ini. YouTube ini kami buat untuk mengedukasi masyarakat luas supaya apa? Supaya teman-teman yang tidak dapat kami jangkau tapi mau sharing, mau berkembang, bisa belajar melalui YouTube Toko Mandiri Indonesia ya. Perlu diketahui bahwa pasar minimarket itu pasarnya luas ya. Kebutuhan pokok itu semua orang butuh ya. Hanya masalahnya adalah ini pasarnya sudah ada dan orang nyari tidak susah ya, tidak sulit nyari. Orang mau beli beras sudah gampang, orang mau beli Indomie sudah gampang, orang mau beli rokok sudah gampang. Artinya pasarnya sudah jelas ada. Istilah kata adalah ini kuenya itu sudah jelas ada, tinggal kan dibagi-bagi. Maka yang jadi pertanyaan adalah apakah masih bisa memungkinkan kita dapat bagian dari kue ya. Pertanyaan kan itu mestinya masih bisa dan sangat bisa ya. Yang pertama yang saya sampaikan itu sangat bisa, hanya karena kuenya sudah jelas, potongannya juga sudah jelas, supaya kita dapat bagian yang cukup, maka kita harus bisa memberikan apa? Yang pertama kita memberikan inovasi, yang kedua kita memberikan pelayanan, yang ketiga kita memberikan harga jual yang kompetitif ya, bukan murah tapi yang kompetitif. Karena apa? Untuk menjaga pelayanan, kebersihan dan lain sebagainya itu butuh namanya biaya. Maka kita jangan jual murah tapi jualnya kompetitif ya. Kalau jual murah itu namanya apa? Namanya kita menghancurkan harga pasar, sehingga apa? Nanti berdampak pada kita sendiri, tidak bisa berkembangan, tidak bisa berusia panjang. Karena apa? Kita sendiri juga kan butuh operasional, butuh ini itu. Karena kita sudah merusak harga pasar dengan jualan murah, itu berbahaya sekali dampaknya. Maka adanya edukasi dari Toko Mandiri Indonesia di YouTube adalah supaya kita bisa sharing bareng-bareng, kita bisa sama-sama meramaikan minimarket ini atau pasar retail ini, sehingga kita khususnya yang dikelola mandiri ini bisa mendapatkan pasar yang layak atau mendapatkan potongan kue yang semestinya begitu. Makanya teman-teman yang baru datang di channel YouTube Toko Mandiri Indonesia, silahkan berjelajah. Sebelum tanya-tanya di kolom komentar juga silahkan berjelajah di YouTube, karena banyak lebih dari 100 video edukasi sudah kami sampaikan di channel kami, adalah supaya nanti teman-teman bisa sharing ya. Kami insya Allah sudah 12 tahun di dunia retail ya. Kami dulu juga pernah di convenience store point, jadi toko yang benar-benar hanya melayani makanan siap saji. Terus kami juga pernah di minimarket yang jualan sayur mayur ya. Terus kami juga pernah di minimarket mobile, jadi yang apa namanya, kalau ada event-event bawa mobil box terus kita buka di sana. Sehingga tapi sekarang kita fokus di minimarket lokal ya. Sehingga ini saya sharingkan, semua video yang saya sampaikan adalah apa adanya. Saya tidak melebih-lebihkan, juga tidak mengurangi. Segala kemungkinan terbaik saya sampaikan, segala kemungkinan terburuk, kerugian atau aspek-aspek yang merugikan juga saya sampaikan, sehingga edukasinya adalah apa adanya. Sehingga bagi sahabat Toko Mandiri Indonesia yang baru mampir di channel YouTube ini insya Allah adalah konten atau channel yang tepat untuk teman-teman belajar minimarket yang mau buka sendiri ya, yang mau sharing sendiri, yang mau datang ke kantor kami juga kami terbuka, kami siap memberikan data yang sesungguhnya, kami siap sharing ya. Silahkan di tempat kami ada tempat untuk memang apa namanya sharing untuk bagi mitra-mitra yang mau belajar langsung ke tempat kami, mau belajar ke toko langsung juga bisa ya. Bagi Bapak Ibu atau sahabat Toko Mandiri Indonesia yang lain yang tidak mempunyai banyak waktu, yang mau menggunakan jasa Toko Mandiri Indonesia juga bisa menggunakan jasa Toko Mandiri Indonesia, bisa kontak admin di nomor di bawah ini. Jadi nanti kami akan membantu melakukan visibility study atau studi kelayakan pasar ya. Jadi saya sangat menyarankan bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan jasa Toko Mandiri Indonesia, saya menyarankan sebaiknya sebelum membangun ya. Kalau sudah ada bangunannya ya sudah silakan sharing, tapi sebelum membangun itu apa namanya, saya menyarankan sharing dulu, tidak masalah, karena banyak mitra kami yang
sharingnya di bulan Januari, buka tokonya di bulan Desember. Sharingnya di tahun 2019, bukanya di 2021. Itu sudah wajar sekali karena ini usaha butuh modal besar sehingga butuh persiapan yang matang. Ya, kenapa saya bilang seperti ini? Karena banyak sekali yang terjadi, mitra kami bilang begini, Mas, contoh ini, Mas, saya itu punya dana 500 juta. Contoh ini ya, misalkan saya punya dana 500 juta. Terus mau saya gunakan buat minimarket. Tanah sudah ada. Ya, sebenarnya bangunannya saya taksir di 100 sampai 150-an. Sehingga di 350 sampai 400-an bisa saya gunakan untuk dagangan dan aset. Ternyata, Mas, bangunan saya membengkak. Banyak yang nggak perlu tapi tak bangun dulu. Sehingga saya habis bangun itu kurang lebih di 300 sampai 350-an. Jadi sekarang tinggal antara 150 sampai 200-an. Sehingga dan di waktu yang bersamaan bulan kemarin di situ ada Alfamart buka, ada Indomaret buka, ya. Jadi saya sudah lihat di YouTube-nya Mas Hanafi, ketika kita mempunyai kompetitor minimarket nasional, maka yang harus kita sediakan harus minimal kurang lebih sama jumlah dagangannya. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, saya juga menyarankan untuk mending sabar dulu, karena kalau kita dipaksakan, ya kalau dipaksakan nanti bisa repot. Mas, namanya usaha itu kan kita bisa pelan-pelan, ya. Itu dulu. Itu mungkin 15 tahun yang lalu, ya, karena belum banyak pemain di pasar minimarket. Sekarang sudah banyak sekali, sehingga kita harus benar-benar menyiapkan diri dengan baik. Karena apa? Karena begini, saya kasih analogi, kita modalnya pas-pasan, karena tidak bisa nutup operasional, ya. Operasional nggak ketutup, sehingga modalnya kegerus. Kita di tempat lain nyari tambahan modal, tapi yang di toko ini kegerus, sehingga tidak jadi nggak ketemu, nggak balance. Ya, sehingga saya menyarankan kalau misalkan memang mau sharing, silahkan sebelum membangun bisa sharing dengan kami, tidak masalah. Karena kalau sudah dibangun, kami kan hanya di luar bangunan, berarti kita bisa sharingnya. Tapi ketika itu silahkan kontak admin kami, insya Allah admin kami ada banyak, insya Allah bisa membantu Bapak Ibu untuk sharing di awal. Kalau mau konsultasi datang ke kantor, ketemu saya atau ketemu tim yang lain juga bisa. Saya membuka diri, kami membuka diri untuk Bapak dan Ibu bisa sharing. Jadi untuk sharing di awal itu juga tidak ada biaya, sehingga silahkan kalau mau sharing-sharing, tanya-tanya, nanti kami kasih contoh-contoh layout bangunan begitu. Jadi selanjutnya ketika Bapak dan Ibu saat ini sedang proses membangun atau di tengah-tengah atau baru mau, silahkan kontak admin kami, tidak masalah, ya. Yang sering itu adalah sudah kontaknya adalah posisi bangunan sudah jadi. Ada yang kaca sama folding gate itu mepet sekali, sehingga kan eman-eman ruangannya, kurang dari setengah meter. Jadi kan eman-eman. Maksud saya adalah kalau mepet ya mepet sekalian, kalau agak jauh ya agak jauh sekalian. Ya, jadi pentingnya sharing sebelum membangun atau itu, kecuali Bapak dan Ibu sudah memang berkompeten di sipil atau di bangunan, ya tidak masalah. Tetapi kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang mau menggunakan jasa kami, mau sharing, atau tidak menggunakan jasa kami, mau sharing, silahkan, tidak usah sungkan-sungkan, itu lebih bagus, ya. Karena banyak yang bilang, Mas, saya kan baru proses, paling nanti menggunakan jasanya sampean 1 tahun lagi, 6 bulan lagi, atau 9 bulan lagi, tidak masalah seperti itu. Maka saya sampaikan di sini, ketika memang mau sharing, memang mau serius atau mau ini, kapan saja silakan menghubungi admin kami. Insya Allah admin kami akan dengan senang hati membantu memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.